そうか。術式展開。破壊殺羅針。Akaja merupakan iblis bulan atas peringkat ketiga dan salah satu iblis terkuat dari atasannya Kibutsuji Mujan. Dia termasuk karakter yang antagonis di serial anime Kimetsu no Yaiba. Dan dia yang membunuh pilar api, yaitu Rengoku Kyujuro. Setelah kejadian itu, banyak fans Kimetsu no Yaiba marah dan membenci Akaja. Tapi ketika pertarungan melawan Gyu dan Kyujuro, kita akan mengetahui kisah masa lalu Akaja yang ternyata sangat kelam dan tragis. Yuk, selamat datang di Stufil. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. Tanpa basa-basi, langsung ke ceritanya. Kisah dimulai dari 130 tahun yang lalu sebelum era Tanjiro. Terdapat sebuah pemuda yang hidup di pedesaan yang kumuh. Pemuda tersebut bernama Hakuji. Hakuji merupakan nama asli dari Akaja sebelum ia berubah menjadi iblis. Ketika masih menjadi manusia, Akaja hidup dalam keadaan sangat miskin, bersama dengan ayahnya yang sering sakit-sakitan. Meskipun hidup dalam keadaan sulit, namun Akaja adalah anak yang sangat mencintai ayahnya. Setiap hari Akaja merawat ayahnya, dan berharap ayahnya bisa sembuh dari penyakitnya. Karena hidup di pemukiman yang kumuh, Akaja sulit mendapatkan pekerjaan dan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Keadaan tersebut memaksa Akaja untuk menjadi seorang pencuri di kotanya, demi membeli obat untuk sang ayah. Suatu hari setelah mencuri dompet milik seseorang, Akaja ditangkap oleh penjaga di kota. Saat dihakimi, Akaja dipukuli dan memberinya tanda tato kriminal di tangannya. Ternyata Akaja sudah memiliki 3 garis tato kriminal, yang menandakan dia sudah 3 kali tertangkap akibat mencuri. Kemudian sang hakim memberi ancaman kepada Akaja. Jika dia tertangkap sekali lagi, maka penjaga akan memotong tangannya. Mendengar ancaman dari sang hakim, Akaja justru menantang mereka. Jika kedua tangannya hilang, dia masih memiliki 2 kaki untuk mencuri. Jawaban Akaja membuat penjaga marah dan memukulinya bertubi-tubi. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi, Akaja terlihat biasa saja, sehingga hakim menjulukinya anak iblis. Setelah selesai dihukum, Akaja pulang ke rumahnya, dan ada seorang penduduk desa yang memberitahukannya jika ayahnya telah meninggal karena gantung diri. Setelah melihat ayahnya tergantung, membuat hati Akaja hancur seketika. Sang ayah meninggalkan surat yang memberitahu Akaja jika dia tidak ingin meminum obat yang didapat dari cara tidak jujur, dan tidak mau membebani Akaja. Sambil memeluk nisan sang ayah, Akaja menganggap bahwa dunia ini begitu kejam untuknya. Dengan tato kriminal dan tak ada rumah untuk kembali, akhirnya Akaja diusir dari desanya sendiri. Akaja marah dengan para penduduk desanya karena tak ada yang peduli pada ayahnya. Suatu hari saat Akaja hampir membunuh 7 pria dewasa di sebuah desa, seorang laki-laki bernama Keijo mendekatinya. Keijo adalah pemilik dojo bela diri di desa tersebut. Meskipun mengetahui Akaja memiliki tato kriminal di tangannya, Keijo justru tertarik dengan Akaja dan menawarkan Akaja untuk menjadi muridnya. Mendengar hal itu, Akaja malah menantang Keijo untuk bertarung. Pertarungan itu berakhir cepat dan Keijo mengalahkan Akaja dengan mudah. Kemudian Keijo membawa Akaja ke rumahnya. Keijo lalu menjelaskan bahwa dirinya pemilik dojo bela diri yang tidak memiliki murid. Keijo lalu mengangkat Akaja sebagai muridnya dan memberi tugas kepada Akaja untuk merawat putrinya yang bernama Koyuki. Koyuki memiliki tubuh yang lemah dan dia sering sakit-sakitan, sampai istri Kyujo memilih untuk bunuh diri karena sudah tidak sanggup untuk merawat anaknya. Sedangkan Kyujo mencari nafkah sebagai tukang demi mengobati putrinya. Akaja menerima tawaran Kyujo dan tinggal di dojo untuk merawat Koyuki. Melihat kondisi Koyuki membuat Akaja teringat dengan ayahnya. Akaja berpikir jika dia sudah ditakdirkan untuk bertemu Koyuki untuk menebus kesalahan yang ia lakukan kepada sang ayah. Saat Koyuki mulai menangis, Akaja selalu menghiburnya dan mengajak Koyuki untuk melihat pesta kembang api jika Koyuki sudah sembuh. Di dojo tersebut, Keijo juga mengajari Akaja bela diri. Dari sinilah Akaja memiliki skill bela diri yang digunakan saat menjadi iblis. Di daerah tersebut juga terdapat sebuah dojo lain yang merupakan saingan dari dojo milik Reijo. Sayangnya persaingan antar dojo ini sangatlah tidak sehat. Para anggota dojo lain sering mengganggu dojo milik Reijuro, sehingga dojo milik Reijuro tidak memiliki murid. Setelah 3 tahun berlalu, Akaja yang berumur 18 tahun merasa senang karena Koyuki mulai sembuh dari penyakitnya. Suatu hari Keijo memanggil Akaja dan Koyuki.
Keijo memberitahu jika ia akan memberikan dojo miliknya kepada Akaja, dan juga meminta Akaja untuk menikahi Koyuki. Mendengar hal itu, Akaja seakan tidak percaya. Karena selama ini Akaja menganggap dirinya hanyalah seorang kriminal yang tidak mempunyai masa depan. Setelah hidupnya melewati kepahitan, dan sekarang dia dikelilingi orang-orang baik yang memberinya harapan untuk hidup. Akaja berjanji pada dirinya untuk melindungi Koyuki dan Keijo, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan perasaan bahagia, Akaja mendatangi makam sang ayah untuk memberitahu jika dia akan menikah. Saat tiba di dojo, Akaja melihat beberapa orang berkumpul di sana. Melihat hal itu, Akaja merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Kemudian salah seorang murid berkata kepada Akaja bahwa anggota dojo Kenjutsu meracuni air sumur yang biasa diminum oleh Koyuki dan Keijo, dan membuat Keijo dan Koyuki meninggal karena keracunan. Dan terulang lagi, Akaja merasakan kehancuran dalam hidupnya. Padahal ia baru saja merasakan senang karena memiliki Ryujo dan Koyuki sebagai harapan hidupnya. Setelah melihat mayat mereka, Akaja marah dan melakukan balas dendam kepada seluruh anggota dojo Kenjutsu. Seluruh anggota dojo Kenjutsu yang berjumlah 67 orang mati dibantai Akaja seorang diri yang hanya menggunakan tangan kosong. Setelah membunuh semua anggota dojo tersebut, Akaja mulai berjalan tanpa arah dan tujuan. Di tengah jalan, Mujan berpapasan dengan Akaja. Mujan berada di kota tersebut karena mendengar pembantaian yang disangka itu ulah dari iblis. Tapi dia kecewa setelah tahu jika pelakunya adalah seorang manusia. Seketika Akaja menyerang Mujan karena menghalangi jalannya. Tapi dengan cepat Mujan menghancurkan kepala Akaja dan menyuntikkan banyak darah kepadanya. Sejak saat itulah Akaja kehilangan ingatannya sebagai manusia, dan Mujan menjadikannya sebagai anggota 12 iblis bulan. Meskipun telah kehilangan ingatan masa lalunya, tetapi Akaja tetap memiliki prinsip, dan ia satu-satunya iblis bulan atas yang tak pernah memakan dan membunuh wanita. Kemudian Mujan memberi tugas kepada Akaja untuk mencari Blue Spider Lily dan membunuh para Hashira. Saat awal kemunculannya, Akaja berusaha membunuh Tanjiro, namun Rengoku langsung menebas tangannya. Akaja tertarik kepada Rengoku dan memintanya bergabung menjadi iblis. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Rengoku, dan mereka bertarung. Pertarungan itu sangat dahsyat dan Akaja hampir mati ketika Rengoku mampu menahannya saat matahari akan terbit. Akhirnya Akaja dapat melarikan diri dan membuat Rengoku terluka parah dan gugur dalam pertarungan. Ketika bertarung dengan Gyu dan Tanjiro, kepala Akaja berhasil dipenggal. Namun dia mampu bertahan karena tekad yang kuat dari dalam dirinya. Saat akan memulihkan keadaannya, Akaja melihat sosok ayahnya serta Keijo dan Koyuki di alam bawah sadarnya. Hal itu membuat pengaruh Mujan ke Akaja hilang. Dan pada akhirnya Akaja melakukan serangan kepada dirinya sendiri. Dan itulah kisah hidup dari Akaja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.